Dan kita tidak bisa mengubah dia menjadi baik. Apapun tidak bisa. Yang bisa hanya diri kita. Kalau kita mau baik-baik ya jangan terkontaminasi sama dia yang tadi jelek. Kita harus baik-baik saja. Kalau kita sudah merasa baik, sudah bisa baik, bukan merasa baik ya. Nah ini insya Allah, kalau semua orang bisa seperti itu, betapa indahnya dunia ini. Alam semesta ini tidak ada lagi kehancuran. Dan walaupun sebenarnya ya ada yang baik, ada yang jelek, memang seperti itu isinya dunia. Isinya dunia yaitu kita ini manusia ini diberi dua sifat. Satu sifat yang tidak pernah salah, sifatnya Gusti Allah, sifat Tuhan itu sendiri. Yang satunya sifat yang selalu salah, makhluk khata' wa nisyan. Ini sifatnya manusia. Dua-duanya tinggal make. Kalau orang yang selalu salah ini ya berarti dia maunya seperti setan. Namanya setan itu yang terjadi ya kita sendiri kan selalu salah itu. Yang tadinya kalau yang selalu benar apa? Malaikat. Sehingga wong nek api selalu baik yo bahkan mengalahkan lebih dari malaikat. Tapi orang yang kalau jeleknya dasar selalu berburuk sangka, selalu jelek, ini ya pasti dipastikan hidupnya akan jelek, lebih jelek daripada binatang. Hanya seperti itu. Ini pelajaran. Hanya ini saja, wacana ini saja kalau kita bisa melihat, membaca, ini akan terjadi pada kita. Dan itu pilihan. Pilihan, jenengan pilih yang mana? Sama milih yang baik apa milih yang jelek? Ini pilihan bukannya Gusti Allah, bukannya Gusti itu memilih, kowe kudu dadi elek, kowe tak dadekno takdirmu elek, takdirmu apik, enggak. Kita sendiri yang memilih. Dan kita memilih yang baik, kita akan menjadi baik. Lah itu menjadi takdir kita. Akhirnya ya tadi kan pilihan kita. Kalau kita selalu jelek-jelek, ya kita akan mendapatkan jelek. Dan itu juga takdir kita, gara-gara kita tadi memilih itu sebelumnya. Melakukan yang jelek-jelek itu tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Pagi hari ini atau siang ya siang ini sudah beduk ya kok bilang pagi saya ini. Salah ini. Kita di ruang terbuka tidak seperti biasanya. Ketemu ini yang Leroso ini loh. Langsung aja Mbah ini. Bilang-bilang aja Mbah dulu gimana kok bisa dinamakan Leroso Mbah? Ya, ini Leroso ini memang bukan suatu kebetulan, ini nama dahsyat sebenarnya. Ini di sini hari ini lagi viral, ada ngaji roso, ada yang ngaji syariat, ada yang ngaji makrifat, hakikat dan lain-lain macam. Sementara Leroso ini memang bahwa semua ini layar, bacaan. Dunia seisinya ini layar. Semesta ini layarnya. Rosonya kita yang mempunyai. Setiap manusia ini punya rasa yang sama. Kalau disakiti ya mesti loro hati. Oh gitu Mbak ya. Jadi ini untuk pelajaran kita semua bahwa semuanya ini kita mengambil dari alam semesta ini tergantung kita merasakan. Dan ini bisa kemana-mana. Kalau di ngaji-ngaji itu, layar itu, ini bacaan. Iqra, bacalah. Kalau kita bisa membaca, oh ini tidak baik, oh ini baik. Tergantung mana yang panjenengan pilih, yang panjenengan pakai. Maka akan terjadi pada diri panjenengan semua. Saya juga. Kalau mau baik, ya pilihlah bacaan yang baik, bacalah dengan baik. Dan ini bisa kemana-mana. Leroso ini semua bisa belajar di sini. Apapun pendidikanmu, apapun bahkan agamamu, apapun kita bisa belajar di Leroso. Hanya belajar saja, hanya membaca saja. Alam semesta ini bacaan. Dan kita bisa membaca sendiri, merasakan sendiri. Makanya di sini banyak materi-materi yang seharusnya kita bisa belajar. Dan dengan Leroso ini, dengan rasa yang kita punya ini, kita mau mengedukasi supaya teman-teman semuanya ini bisa baik-baik saja. Sehingga endingnya hidup kita juga akan baik, bermanfaat. Begitu. Terus penjelasannya bagaimana Mbah? Kok yang seperti yang mudah gitu buat dicerna orang itu maksudnya gimana Mbah? Menjelasannya gini, ini layarnya, ini pendidikan gitu. Pendidikan, contoh misalnya kita bisa melihat misalnya ada
orang lain, teman kita. Misalnya di situ ada bacaan, teman kita itu misalnya nakal banget, selalu mendolimi kita, selalu apa nih, greweget nih tok cara ngono. Ini kan bacaan. Ini logikanya bacaan. Lah, kita ini sebagai temannya harus bisa membaca. Membaca yang baik, ya semuanya itu tidak salah. Semuanya itu baik-baik saja. Maksudnya gini, kalau kita membacanya bahwa ini, oh enggak, toh itu pun semua adalah Tuhan yang membuat dia seperti itu. Walaupun dia sendiri yang melakukan, sebenarnya hakikatnya di balik layarnya dia itu, teman kita yang tadi itu, ya semuanya itu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak menghendaki. Dan itu bacaan. Kalau kita mau seperti dia, ya jadilah seperti dia, enggak apa-apa, kita dolim saja. Kalau kita membaca baik, ya itu baik-baik, biarkan saja. Nah, sehingga kita endingnya ada cerita dulu itu, nah begini, ada seorang yang kiai yang dahsyat, yang selalu baik, kemudian tetangganya ada seorang pemuda yang juga dahsyat, greweget nih lah, kiai ini dipanggil, diundang ke rumahnya dia. Lalu setelah sampai kiai ini diusir, maksudnya dibilangin, sudah Pak Yai, saya tidak butuh lagi panjenengan, pulang saja. Kiai pulang. Dan ini berlaku 3 kali. Tapi kiai ini tidak marah. Kenapa dia tidak marah? Karena ketika ditanya, orang ini akhirnya datang, si pemuda ini. Kenapa Pak Yai, saya undang, terus saya suruh pulang, kok tidak marah? Ternyata Pak Yainya itu apa yang dikatakan? Loh, bahkan ketika sampean mengundang saya, tidak urusan dengan sampean. Saya urusannya saya sama Tuhan, sama Allah. Bahwa saya harus baik-baik sama tetangga saya. Memperbaiki tetangga saya, gitu loh. Sehingga panjenengan datang, ya aku datang. Karena saya urusannya baik sama tetanggaku. Bah sampean gregetno, bah sampean ngundang tok, bahkan membuli, tidak urusan saya. Urusannya sama Tuhan. Itu loh. Ini bacaan. Dan bagaimana cara kita membaca, lah ini yang terjadi. Layar Rasul mau menyampaikan seperti itu. Iya. Maksudnya gini, kalau kita bisa membaca ini baik-baik saja, ya tidak peduli baik wong apik, baik wong elek, tidak pengaruh. Tidak pengaruh buat kita semua. Dan kita tidak bisa mengubah dia menjadi baik. Apapun tidak bisa, yang bisa hanya diri kita. Kalau kita mau baik-baik, ya jangan terkontaminasi sama dia yang tadi jelek. Kita harus baik-baik saja. Kalau kita sudah merasa baik, sudah bisa baik, bukan merasa baik ya. Nah ini insya Allah, kalau semua orang bisa seperti itu, betapa indahnya dunia ini. Alam semesta ini tidak ada lagi kehancuran. Dan walaupun sebenarnya ya ada yang baik, ada yang jelek, memang seperti itu isinya dunia. Isinya dunia yaitu, kita ini manusia ini diberi dua sifat. Satu sifat yang tidak pernah salah, sifatnya Gusti Allah. Sifat Tuhan itu sendiri. Yang satunya sifat yang selalu salah. Makhluk khata' wa nisyan. Ini sifatnya manusia. Dua-duanya tinggal make. Kalau orang yang selalu salah ini ya berarti dia maunya seperti setan. Namanya setan itu yang terjadi ya kita sendiri kan. Selalu salah itu. Yang tadinya kalau yang selalu benar apa? Malaikat. Sehingga wong nek api selalu baik yo bahkan mengalahkan lebih dari malaikat. Tapi orang yang kalau jeleknya dahsyat, selalu berburuk sangka, selalu jelek, ini ya pasti dipastikan hidupnya akan jelek, lebih jelek daripada binatang. Hanya seperti itu. Ini pelajaran. Hanya ini saja, wacana ini saja kalau kita bisa melihat, membaca, ini akan terjadi pada kita. Dan itu pilihan. Jangan pilih yang mana. Sama milih yang baik apa milih yang jelek. Ini pilihan, bukannya Gusti Allah, bukannya Gusti itu memilih, kowe kudu dadi elek, kowe tak dadekno takdirmu elek, takdirmu apik, enggak. Kita sendiri yang memilih. Dan kita memilih yang baik, kita akan menjadi baik. Lah itu menjadi takdir kita. Akhirnya ya tadi kan pilihan kita. Kalau kita selalu jelek-jelek, ya kita akan mendapatkan jelek. Dan itu juga takdir kita, gara-gara kita tadi memilih itu sebelumnya. Melakukan yang jelek-jelek itu tadi. Nah, begitu. Ada yang mungkin perlu dijelaskan lagi, coba. Gini loh Mbah, kenapa kok agak aneh itu loh Mbah, sampean Mbah. Iya. Kenapa nggak pakai sarung atau kopiah atau ketu gitu loh Mbah? Itu gambarannya gimana Mbah? Gambarannya gimana tentang kalau layar Rasul itu Mbah? Kok cuma pakai kaos biasa? Nah, gini. Nah, layar Rasul ini
coro semesta ini semuanya bisa masuk. Islam masuk, Kristen masuk, bahkan orang yang rea-reo di jalan, sing nakale ngetop masuk di sini. Sementara di sana misalnya ngaji rasa itu kan ngaji itu kan identik dengan orang Islam kayak ngaji itu. Begitu juga kebaktian itu ibaratnya sama dengan orang Kristen kalau kebaktian. Sementara lainnya boleh. Dan saya kenapa harus seperti ini? Karena saya tidak mau misalnya dapur kepuluan ya kok salah paham. Kira kita tidak bisa dalil gitu. Saya tidak bisa dalil. Untuk misalnya muni-muni sok-sok tadi hal saya juga tidak bisa haleluya. Saya bisanya seperti itu. Tapi saya orang Islam. Saya juga sholat 5 waktu seperti layaknya mereka. Tapi hakikatnya sebenarnya Gusti Allah itu tidak butuh itu semua. Gusti Allah itu sakarpe, tidak terintervensi oleh misalnya nek menghadap itu kudu Allahu Akbar atau itu kudu haleluya atau kudu membawa pedang seperti rejek itu tidak harus seperti itu tidak. Nah, dan itu sebenarnya layar yang kita tampakkan itu orangnya ya seperti itu. Yang mau kita tebarkan kita munculkan di layar ini sebenarnya rasa kita yang kita walaupun kita baik-baik saja tapi hati kita jelek pasti terasa. Oh ini ngapusi ngoten. Dan sekali lagi saya seperti ini. Saya tidak mewakili siapapun, suatu agama apapun atau apapun. Cuma karena saya orang Islam ya kadang-kadang sedikit ada beberapa yang saya comot dari agama yang saya jalani. Jadi ini bukan harus ya memang saya seperti ini. Saya juga tidak menambah-nambahi, saya juga tidak tidak tak tambah-tambahi harus kupluan, harus pakai serban atau harus uapi enggak. Bahkan ini pas katoan cekak gitu. Jadi ini pun saya bukannya sok-sok enggak ya. Saya pun tidak tidak harus ini dari sana enggak. Ini sesuai yang saya dapatkan, sesuai yang saya dalam perjalanan ini berarti suluk nek wong Jawa ngarani. Sama nih. Jadi kita dalam rangka mencari Tuhan itu kalau orang sudah mulai mencari Tuhan, lainnya tidak bisa. Kadang-kadang orang itu kan cuma sebatas ritual. Sementara yang benar-benar mau ketemu Tuhan, karena mungkin dari kesengsaraan biasanya, sehingga saya mencari. Saya pun dari hasil kesengsaraan selama ini bahkan bila perlu ya menderita sampai sekarang ya. Kenapa? Karena saya belum ketemu Tuhan. Saya ternyata dosa-dosa itu sangat, lah itu yang disebut neraka sekarang ini. Kalau kita membuat itu kan sebuah tulisan tok nek ngarani ngoten. Asline ya polpenae ya neraka juga kita dapatkan sekarang, surga juga kita itu kan makanya kita harus dapat enjoy saja ngono. Bahkan penyakit pun tidak akan datang kalau kita merasa enjoy, tidak sakit hati, tidak. Jadi itu yang mau disampaikan layar rasa kepada teman-teman semuanya. Tidak peduli siapapun panjenengan. Begitu.